Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan kana adalah li Abi Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memiliki radhiyallahu anhu ghulamun, budak laki-laki, yukhriju lahu, yang mengeluarkan untuk Abu Bakar As-Siddiq, maksudnya menyerahkan untuk dia al-kharaja, pajak. Wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar As-Siddiq ya'kulu, makan, min kharajihi, dari pajaknya tersebut. Faja'a, maka dia datang yauman, pada satu hari, bisyai'in, dengan sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakrin, maka Abu Bakar makan darinya. Faqala lahul ghulam, maka berkata kepadanya budak tersebut, tadri ma hadha? Anda tahu apa makanan ini? Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar balik bertanya, wa ma huwa? Ada apa dong? Ya, ada apa dong ini? Kenapa kamu bertanya? Qala, dia mengatakan, kuntu, aku dulu, takahantu, aku pura-pura mendukun, li insanin, untuk seorang manusia, fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kahana, padahal saya tidak mampu melakukan perdukunan, ya, saya tidak bisa perdukunan. Illa anni, hanya saja saya ini khada'tu, saya tipu dia. Falaqiyani, maka dia pun menjumpai saya, fa'atani bidzalik, lalu dia memberikan kepada saya dengan sebab perdukunan tadi, hadzal ladzi akalta minhu, sesuatu yang Anda makan darinya sekarang ini. Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu, maka Abu Bakar memasukkan telapak tangannya, yaitu ke dalam mulutnya, ya, maksudnya jarinya ke dalam mulutnya. Faqa'a, maka dia pun memuntahkan kulla syai', segala sesuatu, fi batni, yang sudah masuk dalam perutnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-kharaj, yang dimaksud kharaj atau pajak, itu adalah syai'un, sesuatu, yaj'aluhu sayyid, yang menetapkannya seorang majikan, ala abdihi, terhadap budaknya, yu'addihi, yang dia membayarkannya, ila sayyid, kepada majikan tersebut, kulla yaumin, setiap hari. Wa baqi kasbihi, adapun sisa dari hasil usahanya tersebut, yakunu lil abd, menjadi milik si budak. Jadi budak dipersilahkan bekerja setiap hari, kemudian dia harus membayar pajak kepada majikannya. Ya, misalnya dia membayar setiap harinya 1.000. Nah, hasil kerja dia, kalau misalnya 2.000, berarti dia masih bisa menabung 1.000 lagi milik budak tersebut. Itu namanya kharaj. Nah, dalam kasus ini, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah suatu hari diberi kharaj oleh budaknya. Ternyata kharajnya itu dari hasil yang haram, dari hasil perdukunan. Padahal dia sendiri tidak bisa, tidak menjadi dukun sebenarnya, hanya pura-pura jadi dukun saja, pura-pura bisa mendukun padahal tidak. Maka setelah mengetahui bahwa apa yang diserahkan itu ternyata dari hasil pura-pura berdukun tadi, maka Sayyidina Abu Bakar merasa ini telah masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram, maka apa yang dia makan tadi dia muntahkan kembali. Nah, ini berarti sikap wara' Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal seandainya Abu Bakar As-Siddiq tidak memuntahkan apa yang masuk dalam perutnya, tidak ada masalah. Kenapa? Ketika dia makan itu halal untuk dia, karena dia nggak tahu. Dia kira itu adalah hasil kerja dari budaknya yang hasil kerja seperti biasanya. Mungkin dia sebagai tukang cukur atau apa. Tapi ternyata setelah dia makan, sudah selesai makannya, baru diberitahu ini hasil dari berdukun, dari mendukun. Nah, maka beliau baru sadar ini sesuatu yang haram. Maka akhirnya beliau keluarkan dari perutnya, semuanya dimuntahkan. Ini sikap orang seperti ini. Karena andaikan beliau tidak memuntahkan, sebenarnya tidak berdosa. Karena tadi ya ketika dia makan, dia tidak tahu bahwa itu sesuatu yang haram. Adapun kalau Sayyidina Abu Bakar mengetahui bahwa itu dari hasil haram, nekat dimakan, nah itu berarti memakan yang haram, bukan memakan yang halal. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa hasil dari mendukun itu adalah haram. Maka dalam hadis yang sahih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan masalah ini. Nah, Nabi melarang an kalbi, dari hasilnya menjual anjing, wa mahril baghi, dan dari hasil melacur, wa hulwanil kahin, dan dari hasil mendukun. Hadis muttafaqun alaih. Nah, dari sini para ulama ambil kaidah yang mengatakan ma tawallada min haramin fahuwa haram. Sesuatu yang muncul dari perkara haram, maka haram juga. Anjing haram,
dijual haram, melacur haram, upah dari melacur haram, mendukun haram, upah dari mendukun haram juga. Maka sesuatu yang muncul dari sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram juga. Itu makna dari kaidah tersebut. Kita lanjutkan hadis 595, wa an Nafi'in, dari Nafi', ini adalah bekas budaknya Ibnu Umar. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana adalah dia, farada, menetapkan. Jadi farada di sini bukan mewajibkan ya, karena tidak bisa Sayyidina Umar mewajibkan. Dia menentukan, menetapkan, lil muhajirin, bagi kaum muhajirin al-awwalin, yang awal-awal, arba'ata alafin, mendapatkan 4.000, maksudnya adalah 4.000 dirham diberikan kepada mereka, diambilkan dari Baitul Mal. Ini tampaknya jatah tahunan ya. Wa farada, dan dia menetapkan, libnihi, untuk putranya, salasata alafin wa khamsami'atin, hanya 3.500 dirham. Jadi kurang 500 dirham daripada muhajirin-muhajirin yang lain. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Sayyidina Umar, huwa minal muhajirin, dia, anakmu itu, termasuk muhajirin. Falimana qastahu, maka kenapa engkau mengurangi jatah untuk dia? Faqala, maka Sidi Umar mengatakan, innama, tiada lain, hajara bihi, berhijrah bersama dia, abuhu, bapaknya. Yaqulu, maksudnya Sayyidina Umar adalah, laisa huwa, tidaklah dia Ibnu Umar itu, kaman hajara binafsih, seperti orang yang hijrah berangkat sendiri, bukan diberangkatkan oleh bapaknya ya, karena Sayyidina Ibnu Umar masih kecil waktu diajak hijrah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berarti menunjukkan apa? Waraknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saking waraknya beliau, maka sampai dalam masalah menggaji para sahabat-sahabat Nabi SAW dari Baitul Mal pun disesuaikan dengan kondisi mereka. Maka Sayyidina Umar menetapkan untuk yang muhajirin jatahnya setiap tahunnya, ya ini mungkin setiap tahun ya, ini adalah 4.000 dirham. Nah untuk Ibnu Umar, karena waktu itu hijrahnya bersama bapaknya, ya dibawa oleh bapaknya, sehingga berangkat hijrah bareng, maka oleh Sayyidina Umar dikasih jatah yang lebih sedikit. Ini sikap waraknya, ya. Dia khawatir bahwa kalau disamakan, itu termasuk sikap nepotisme kepada anaknya, yaitu karena anaknya sendiri maka dikasih jatah yang sama dengan yang lain-lain, padahal kondisi hijrahnya berbeda. Dia hijrahnya tidak sendiri. Orang yang hijrahnya sendiri dengan hijrah bareng orang tuanya, dihijrahkan oleh orang tuanya, tentu saja berbeda. Kondisi orang hijrah sendiri ini bahayanya lebih besar, nah, sehingga wajar kalau diberi lebih banyak daripada orang yang hanya dibawa oleh bapaknya. Ibnu Umar ini kan termasuk sahabat-sahabat Nabi yang masih muda ya. Ketika Nabi wafat itu Sayyidina Ibnu Umar usianya sekitar 20 tahun, seperti Anas bin Malik ya, sekitar 20 tahun. Sekitar saja ya, saya tidak mengatakan usianya sama, ya sekitar itu. Nah, kalau ditinggal oleh Nabi wafat usia sekitar 20 tahun, maka berarti ketika hijrah itu ya sekitar usianya 10 tahun. 10 tahun masih anak-anak, tidak bisa hijrah sendiri. Nah, maka kira-kira ya diboncengkan oleh bapaknya dalam di atas kudanya, sehingga dia nyaman ya. Nah, maka sisi sikap warak Sayyidina Umar mengharuskan dia membagi untuk Ibnu Umar jatah yang lebih kecil daripada jatah sahabat-sahabat muhajirin yang lain. Kenapa? Karena khawatir kalau diberikan yang sama menyebabkan itu tidak halal untuk dia. Nah, ini sisi waraknya Sayyidina Umar adalah di sini. Maka sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang warak, terutama 10 orang yang dijamin masuk surga. Terutama 4 orang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pasti semuanya adalah orang-orang yang warak, karena mereka bukan orang-orang biasa seperti kita. Kita lanjutkan 596. Wa an Athiyyah bin Urwah as-Sa'di as-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu, tidaklah mencapai seorang hamba itu, ayyakuna minal muttaqin, bahwa dia menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa, maksudnya takwa yang sempurna, hatta yada'a, sehingga dia meninggalkan, ma la ba'sa bihi, sesuatu yang tidak ada masalah padanya, yaitu sesuatu yang halal,
hadaron karena waspada, lima bihi ba'sun terhadap sesuatu yang padanya ada bahaya yaitu keharaman. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Jadi maksud hadis ini adalah sikap wara' yaitu meninggalkan sebagian yang halal supaya menjaga diri dari sesuatu yang haram, itu adalah menyebabkan orang mencapai derajat takwa yang tertinggi. Jadi yang dimaksud muttaqin di sini bukan orang takwa biasa, tapi maksudnya kamalut takwa, takwa yang sempurna, ya, takwa yang tingkatan tinggi. Nah, itu dicapai dengan cara apa? Dengan cara melakukan wara', yaitu berhati-hati, tidak segala sesuatu dia ambil, tetapi sesuatu yang halal pun dia tinggalkan sebagiannya, tidak semuanya ya, sebagiannya dalam rangka untuk menghindari yang haram. Contohnya ya yang sudah kita baca hadis-hadisnya tadi ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan apa yang sudah dimakan dalam perutnya setelah dia tahu ternyata itu adalah dari hasil perdukunan. Padahal seandainya tidak dimuntahkan, tidak ada masalah. Dia makan jadi tidak tahu, belum tahu bahwa itu dari haram. Demikian juga Rasulullah SAW menemukan satu butir kurma yang semestinya itu halal untuk dimakan. Tapi khawatir ini dari harta zakat dan harta zakat tidak halal untuk beliau. Akhirnya ditinggalkan. Ini sikap warak seperti ini. Maka sikap warak seperti ini seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, ij'alu bainakum, jadikanlah di antara kalian, wa bainal harami, dengan sesuatu yang haram, sitron, penutup minal halal, dari sesuatu yang halal. Jadi ini kita, ini haram. Jangan mepet. Meskipun mepet itu berarti kita tidak masuk kepada yang haram, karena baru mepet saja. Nah, kata Nabi, jadikan ada jeda sesuatu yang halal. Ini kita, ini haram, ada jeda. Sehingga menjauhkan kita dari yang haram. Nah, itulah makna dari wara'. Ya. Beliau katakan, man fa'ala dzalik, barang siapa yang meletakkan penutup yang halal antara dirinya dengan yang haram, maka istabra li irdih wa dini. Dia sudah mencari kebersihan untuk kehormatannya dan agamanya. Sementara yang merumput di dalamnya, maka dia seperti merumput di samping tempat larangan atau tanah larangan, maka nyaris dia akan masuk ke dalamnya. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih, dan hadis ini sebenarnya mirip dengan hadis yang sebelumnya kita baca, hanya kalimatnya di sini yang cocok untuk kita jadikan sebagai penjelasan untuk hadis 596 ini. Karena di sini disebutkan yada'a ma la ba'sa bih, meninggalkan sesuatu yang tidak masalah. Artinya meninggalkan sesuatu yang haram. Bukan semua yang haram ditinggalkan, bukan sesuatu yang halal ditinggalkan semuanya, bukan ya. Tapi sebagian yang halal ditinggalkan. Ma la ba'sa bih, sesuatu yang tidak ada masalah. Artinya sesuatu yang halal. Sebagian ditinggalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari sesuatu yang haram. Dan satu lagi hadis Nabi tentang wara' yang ingin saya sampaikan, menunjukkan pentingnya wara' ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khairu dinikum, agama terbaik kalian, yang terbaik dalam agama kalian adalah al-wara'u, sikap wara'. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya banyak orang dia itu menghindari sesuatu yang haram dengan menggunakan sikap wara' ini. Tetapi banyak orang yang tidak mempedulikan masalah wara' dalam bab mengamalkan perintah-perintah. Jadi wara' ini ada dua macam. Ada wara' dalam menghindari atau meninggalkan yang dilarang, tapi ada juga wara' dalam melakukan perkara yang diperintahkan. Misalnya, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, melakukan sholat 5 waktu pun perlu wara'. Wara' gimana? Misalnya, belum masuk waktu, atau ragu-ragu apakah sudah masuk waktu atau belum. Nah, itu jangan dilakukan. Kalau kita asal-asalan, ya, pokoknya sudah ada yang azan, nggak peduli apakah sudah masuk waktu atau tidak. Tiba-tiba sholat. Ya. Nah, padahal meragukan. Meragukan misalnya, karena di kampung ini ada satu masjid yang azannya selalu lebih dulu 5 menit. Yang lain-lainnya
baru adzan setelah 5 menit kemudian. Nah, kalau kita percaya dengan masjid tadi, padahal dia paling nyeleneh dalam kampung tadi, 5 menit sebelum waktunya sudah adzan, yang lain-lainnya baru adzan setelah itu. Kalau kita mempercayai itu saja, langsung kemudian salat melakukannya, itu berarti tidak wara' dalam bab melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu perintah Allah dan salat itu ada waktunya masing-masing. Kalau dilakukan sebelum waktunya, maka salat tersebut tidak sah. Ini contoh saja ya bahwa wara' itu ada dua macam, termasuk juga wara' dalam melakukan perintah-perintah Allah. Bab wara' sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sikap wara' yang sempurna. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab tentang uzlah. Beliau mengatakan, bab yang ke-69 istihbabil uzlah, disukainya melakukan uzlah, yaitu menyendiri. Inda fasadin nas, ketika rusaknya para manusia, waz zaman, dan rusaknya masa. Awil khauf, atau ketika takut min fitnatin, dari satu fitnah fiddin di dalam agama. Awuku'in, atau ketika takut terjerumus fi haramin, dalam perkara yang haram, wa syubuhatin, dan perkara-perkara yang rancu, wa nahwiha, dan sejenisnya. Qala Allah Ta'ala mengatakan fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Maksudnya larilah kepada agama Allah. Jadi orang-orang kafir disuruh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk lari ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Allah. Kenapa? Inni lakum minhu, sesungguhnya aku bagi kalian wahai orang-orang kafir dari Allah nadhirun, pengancam, mubinun, yang nyata. Artinya kalau kalian tidak segera lari menuju agama Allah, tidak masuk Islam, maka Allah akan menyiapkan, mengirimkan siksanya. Nah, saya memberikan ancaman. Sebelum datang siksa itu, mari kita selamatkan diri kita, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna asal dari ayat ini ya, menyuruh orang-orang kafir untuk lari kepada Allah, yaitu masuk dalam agama Allah. Tapi untuk kita orang-orang beriman yang sudah masuk dalam agama Allah, ayat ini maknanya fafirru ilallah, larilah kepada Allah, yaitu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk Islam itu juga termasuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya kita tidak mendapatkan siksa Allah, hendaklah kita segera lari menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tinggalkan maksiat-maksiat yang kita melakukannya supaya kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diambil pelajaran bahwa perbedaan Allah dengan yang lain. Ya. Kalau selain Allah, kita ingin selamat dari keburukannya, kita lari menjauh darinya. Tapi untuk Allah tidak. Untuk selamat dari siksa Allah, justru kita lari mendekat kepada Allah. Ketika kita lari menjauh dari Allah, maka siksa pasti akan datang. Tapi ketika lari mendekat kepada Allah, justru Allah akan batalkan siksanya. Allah akan berikan keamanan kepada kita. Inilah bedanya Allah dengan makhluk. 597. Hadis 597. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-'abda, seorang hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafiyya, yang tersembunyi. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah suka hamba yang takwa, jelas ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah yang paling takwa. Takwa itu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, inti manusia diciptakan untuk takwa, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang paling takwa, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Nah, bagaimana dengan al-ghani, orang yang kaya? Apakah berarti orang-orang yang duitnya sedikit itu tidak dicintai oleh Allah? Bukan, bukan begitu. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini, wal murad bil ghani. Yang dimaksud orang kaya adalah ghaniyun nafsi, yang kaya hatinya. Kaya hati artinya apa? Qanaa'ah. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasa iri kepada orang-orang lain yang diberikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaya hati. Maka betapa banyak orang yang duitnya banyak tetapi miskin hati. Dia masih merasa iri melihat ke sana kemari. Tapi betapa banyak orang yang duitnya sedikit tetapi dia kaya hati. Merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa fil hadits sahih, sebagaimana telah lewat penjelasannya dalam hadis yang sahih.
Adapun yang dimaksud al-khafi, hamba yang tersembunyi, itu maksudnya adalah hamba yang dia tidak suka popularitas dan dia tidak suka pamer atau riya atau menampak-nampakkan amalan. Bukan berarti dia hamba yang tidak populer ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka populer, tapi Allah takdirkan dia populer. Seperti misalnya imam-imam besar ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Mana ada di antara mereka yang suka populer? Nggak ada. Mereka semuanya hamba-hamba yang khafi, yang sukanya tersembunyi. Imam Syafi'i saja mengatakan, alangkah inginnya aku, bahwasanya ilmu itu mereka dapatkan dari aku tanpa mereka menisbatkan kepada saya bahwa ini ilmu sumbernya dari Imam Syafi'i. Ya, jadi beliau tidak suka terkenal atau populer begitu, tapi sukanya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dengan ilmu yang dia sebarkan tanpa mereka harus sebut-sebut nama beliau. Nah, itu berarti hamba yang khafi, hamba yang suka tersembunyi, tidak suka popularitas dan mereka orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 598 wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala rajulun, berkata seorang laki-laki, ayyun nasi, manusia yang apa, afdalu, yang paling utama, maksudnya paling mulia di hadapan Allah atau paling besar pahalanya di hadapan Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, mu'minun, seorang yang beriman, mujahidun, yang dia berjihad, berperang, binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan dengan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu perang melawan orang-orang kafir. Ya, jadi kata-kata sabilillah itu maksudnya adalah jihad. Itu makna khususnya. Thumma qala, dia mengatakan, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala, Nabi mengatakan, thumma, kemudian, rajulun, seseorang, mu'tazilun, yang menyingkir, fi syi'bin, pada satu lereng, minasyi'abi, dari lereng-lereng gunung, ya'budu rabbah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah. Wa yada'un nas, dan dia membiarkan manusia, min syarrihi, ya, meninggalkan manusia, min syarrihi, dari keburukannya. Maksudnya dia tidak melakukan keburukan apapun kepada manusia. Karena kalau berinteraksi dengan manusia, ya kadang-kadang kita yang berbuat buruk, kadang-kadang manusia yang berbuat buruk kepada kita. Nah, dia tinggalkan manusia, dia uzlah, dia menyepi dalam satu lereng gunung, dalam rangka untuk satu, takwa kepada Allah, dan yang kedua, supaya tidak melakukan keburukan apapun kepada manusia, tidak ada gesekan apapun dengan manusia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya melakukan uzlah. Tetapi orang yang melakukan uzlah, ini tingkatannya nomor 2 setelah orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini harus digabungkan dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya melihat di suatu gunung ada mata air yang sangat jernih sekali. Saya berkeinginan untuk saya uzlah di tempat tersebut supaya saya bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Tapi saya tidak mau melakukan kecuali sudah minta dulu saran dari Anda. Ternyata apa kata Nabi? La taf'al. Nah, kamu jangan melakukan. Meskipun dipuji dalam hadis ini, tapi dalam hadis yang lain, beliau mengatakan la taf'al. Kamu jangan melakukan. Kenapa? Karena seseorang melakukan jihad fi sabilillah sesaat saja di medan jihad, itu lebih utama daripada seluruh dunia dan seisinya. Nah, kalau kamu hanya melakukan uzlah di situ, kamu bisa ibadah sebanyak-banyaknya, betul. Tetapi kalah waktumu yang lama tersebut dengan posisi seorang mujahid fisabilillah yang hanya sesaat di medan jihad fisabilillah. Karena itu ringkasnya, hadis-hadis tentang uzlah ini, menyingkir dari manusia ini dilakukan pada waktu yang tepat. Ini. Ketika manusia sudah pada rusak, di mana tidak ada lagi yang berbuat baik, ya berarti kita melakukan uzlah saja. Karena sudah diperbaiki nggak bisa. Tapi ketika masih banyak orang-orang yang berbuat baik, nah, maka kita tidak akan melakukan uzlah, tapi kita kumpul bersama mereka dalam kebaikan-kebaikan. Atau dengan kata lain, uzlah ini kita lakukan terhadap manusia-manusia yang buruk, di mana mereka berkumpul untuk keburukan, kita menyingkir. Tetapi kita mukhalatah, bergaul dengan manusia ketika kita lihat mereka melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi misalnya ya, orang-orang duduk kumpul-kumpul untuk apa? Mendengarkan ilmu. Nah, kita gabung dengan mereka. Kita melakukan mukhalatah, bergaul.
Tetapi ketika kita lihat orang-orang duduk ngerumpi untuk melakukan ghibah kepada seseorang, nah di situ kita melakukan uzlah. Ya. Jadi uzlah ada tempatnya, mukhalatah atau bergaul dengan manusia juga ada tempatnya. Ketika mereka dalam kebaikan, kita mukhalatah, kita bergaul. Ketika mereka melakukan keburukan, maka kita uzlah, kita menyingkir. Ronda misalnya, ronda itu baik atau buruk? Ya tergantung. Kalau ronda itu tujuannya adalah untuk menjaga keamanan kampung. Di situ kaum muslimin. Kita jaga keamanan mereka, berarti ronda sesuatu yang baik. Nah, kita ikut. Tetapi ketika di situ ada musik-musikan, dangdut-dangdutan, atau menggunjing sana sini, atau mungkin ronda sambil minum minuman keras atau sambil judi, ya tentu saja kita tidak akan melakukannya. Ya, di situ kita uzlah. Okay? Nah, maka masalah seperti ini hendaklah diletakkan pada tempatnya masing-masing. Kemudian posisi yang pertama di sini sebelum uzlah itu adalah seorang mukmin yang berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Bagaimana untuk kondisi Indonesia? Tidak ada perang. Apa yang senilai dengan mujahid di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya? Yang senilai dengan ini adalah orang yang berjihad dengan ilmunya. Karena Islam itu tegak dengan dua, bisinan dengan senjata, wal bayan dan dengan penjelasan yaitu dengan ilmu. Nah, maka jihad kita di Indonesia di sini adalah dengan menyampaikan ilmu agama kepada para manusia supaya mereka paham apa itu Islam, apa yang semestinya dilakukan oleh umat Islam. Karena betapa banyaknya umat Islam yang mereka kalau ditanya agamanya Islam, ya setiap hari sholat ke masjid, tetapi aturan agamanya sama sekali tidak ngerti. Yang perempuannya tidak tahu mana batas aurat pada tubuhnya. Sehingga dia semau gue saja pakai baju. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak paham agama. Nah, jihad kita adalah menyampaikan ilmu agama ini supaya para manusia paham. Ada keluarga mati, cara membagi warisannya asal-asalan, tidak mengikuti aturan yang sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti nggak paham agama. Nah, kebodohan seperti ini harus kita perangi dengan cara menyampaikan ilmu agama. Maka jihad dengan ilmu ini sejajar, ya, setingkat. Meskipun ada perselisihan pendapat di antara para ulama, mana lebih utama, seorang ulama ataukah mujahid. Tapi pendapat yang terpilih adalah bahwa ulama tetap posisinya lebih tinggi daripada mujahid, karena ulama dibutuhkan oleh siapapun juga, termasuk para mujahid. Mereka butuh kepada para ulama, karena jihad tanpa ilmu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tambah satu hadis lagi, hadis 599, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya yaitu dari Abu Sa'id, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku nyaris ayyakuna, bahwasanya adalah khaira, terbaik, malil muslim, harta bagi orang muslim, ghanamun, kambing-kambing, yatatabba'u biha, yang dia mengikuti dengan kambing-kambingnya, sya'afal jibal, puncak-puncak gunung, wa mawaqi'al qatar, dan tempat-tempat turunnya hujan. Kenapa dia pergi ke sana? Ya firu bidinih, dia lari membawa agamanya, minal fitan, dari fitnah-fitnah yang muncul, yaitu kerusakan-kerusakan agama yang muncul. Hadis riwayat Bukhari. Wa sya'aful jibal, dan kata-kata sya'afal jibal artinya adalah a'laha, puncak dari gunung-gunung. Nah, ini namanya uzlah. Nah, kata Nabi, yushik, nyaris, bahwasanya orang yang melakukan uzlah, menyingkir dari manusia untuk menjaga agamanya sehingga dia tinggal di gunung sendirian, nyaris itu adalah sesuatu yang terbaik. Harta yang terbaik baginya adalah kambing-kambing yang dia urusi. Nah, ini kondisinya berarti kondisi akhir zaman, ya. Maka beliau mengatakan yushik, nyaris, bukan sekarang, waktunya bukan sekarang, tapi nanti, ya, suatu saat nanti ketika sudah rusaknya manusia, di mana keburukan merajalela di mana-mana. Setiap kita berada, pasti di situ keburukan merajalela. Tidak ada yang mengingkari lagi, karena sudah rusaknya para manusia. Nah, di saat itulah, ketika nasihat sudah tidak ada gunanya lagi, maka kita menyingkir, kita melakukan uzlah, menyingkir ke gunung-gunung. Nah, contohnya fitnah itu apa? Ya, contohnya fitnah itu misalnya ketika sudah muncul Dajjal. Banyak sekali orang yang beriman kepada Dajjal. Saking dahsyatnya fitnahan Dajjal. Sehingga mereka melihat Dajjal langsung yakin, ini betul-betul Tuhan. Nah, ketika fitnah Dajjal muncul, kita disuruh oleh Nabi SAW untuk selamatkan diri kita masing-masing.
Maka Nabi katakan nanti orang-orang akan lari menyelamatkan diri mereka dan agama mereka menuju ke gunung-gunung. La yafirran nas, sungguh betul-betul manusia akan pada lari minat dajjal, dari dajjal. Larinya fil jibal, naik ke gunung-gunung. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Tenanglah kaum muslimin, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajari kepada kita apapun yang kita perlukan dalam agama kita. Andaikan Dajjal muncul dan kita mengalami masa tersebut, maka tidak usah panik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wasiatkan dua wasiat. Pertama, hendaklah kita lari menjauh dari Dajjal. Di sini disebutkan lari ke gunung-gunung. Kalau itu ya tempat yang paling aman, maka kita lari ke gunung-gunung. Wasiat yang kedua, kalau memang betul-betul kita ketemu dengan Dajjal, jadi sudah kita lari, tapi ternyata kepergok oleh si Dajjal. Nah, gimana? Beliau mengatakan, "Faman adrakahu minkum, siapa yang ketemu dengan Dajjal di antara kalian, falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi." Hendaklah dia bacakan kepadanya pembuka-pembuka dari surat Al-Kahfi. Jadi 10 ayat dari surat Al-Kahfi ini kita hafalkan. Sehingga nanti kalau memang kepergok oleh Dajjal, supaya kita selamat, sehingga tidak terkena fitnahan Dajjal, sehingga kita tidak percaya Dajjal sebagai Tuhan, maka hendaklah kita membacakan ayat-ayat tersebut. Karena itu anak-anak kita di TPA, mari kita ajari ya, 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, mereka hendaklah hafal surat tersebut, kita ajarkan kepada mereka, ini merupakan surat tameng dari fitnahan Dajjal di akhir zaman. Ini hadis riwayat Imam Muslim, derajatnya sahih, dan sampai di sinilah apa yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.